Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliezer PMTH. Peristiwa yang mengharukan bahwa Yesus menderita merupakan kisah yang terus dikenang dari masa ke masa sampai hari ini. Sungguh kita memaknai pengorbanannya, bahwa Dia rela menderita karena mengasihi dan membebaskan kita dari dosa. Bertepatan dengan itu, kita merayakan HUT Gereja Toraja yang ke-76 dan 110 tahun Injil masuk Toraja. Perjalanan persekutuan Gereja Toraja tetap terpelihara karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Jemaat disilahkan berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur bersama, terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidup. dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan Sepanjang masa. Amin. Bersama-sama kita menghayati akan perintah untuk saling mengasihi dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Sewalimu dakabiri Bebasana Yesu lako tauna Kama sewalimu dakabiri Baikomi esulu antakuruhi Kama sewalimu dakabiri Moirek dekaraku sengketonganku Kama sewalimu dakabiri Turun parentana saya lakona Kama sewalimu dakabiri Moy amutang katu bukun naroso Kama sewalimu dakabiri Kita tanah puang tamen tulukmu Nakuatu kadan na puang kama setu walimu da mukabiri. Tapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkadang kita melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan hal itu baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Nah, karena itu mari dengan kerendahan hati kita datang tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita.
kuretengan nite pengakuan dosa. Inangam manasa toma dosa siato kasalangkan lako kalemi o puange kamaseikan o puang Garing manika masihkan ulen dui patangaran siapa inangki lako kalemi o puange kamaseikan o puang Garing manika masihkan ombo dukalan buangan kada siapeng gauranki lako kalemi o puange kamaseikan o puang Garing manika masihkan Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yesusku juru selamatku, Tuhanku alisku, tumpuan berharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelar ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus ku berserah selalu, tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Kita akan memberikan persembahan. Siapkan. Nats hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pada saat ini juga, Panitia HRG Jemaat Biringkanaya akan mengadakan pencarian dana melalui aksi 10.000, amplop 10.000 pada semua jam ibadah. Mohon anggota jemaat menyambut dengan sukacita. Kita sambut persembahan ini dengan menyanyikan lagu Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan vokal grup PKB Jemaat Biring Kanaya.
Tuhan memuliakan atas pujian yang telah disembahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, bahkan juga bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama sebentar. Telah kita baca bersama tadi Mazmur 23 ayat 1-6 dan bacaan selanjutnya 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14 dan Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 41. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami dari segala kerapuhan kami ya Tuhan, dari segala kelemahan kami, sehingga kami mampu untuk memperjuangkan hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah anugerah cinta Tuhan yang memulihkan kami dapat membuat kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Bapa, pada saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar bahkan pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap hal yang terucap pada saat ini membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Berkati kami yang akan membaca dan memberitakan firman-Mu. Biarlah segala kuasa Roh Kudus yang menguasai lidah dan pikiran kami, kiranya kasih setia Tuhan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar dan memeliharanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu.
Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat berdiri, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 41. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa?
aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Kure semangat buang itu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kita memasuki minggu Prapaskah yang keempat dengan satu tema Tuhan melihat hati. Batian alam bahasa Toraya dikua puang untiroi taru utama bateng. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi ketika berangkat dari rumah, siapa yang menggunakan makeup atau kosmetik? Ibu-ibu ya. Bapak-bapak ada? Kalau ibu-ibu banyak ya. Ada lipstick, ada merah pipi, apa lagi? Ya, rambut lagi disisir baik-baik. Itu pertanda Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kebanyakan orang ini sangat memperhatikan penampilan. Ya biar bapak-bapak juga pasti akan memperhatikan penampilan. Lebih aneh kalau bapak-bapak
Ya memasai na kampai Indo anak na sabah misuli-suli duka jotok kaca. Mas suruh-suruh ya. Mengapa dilakukan seperti itu? Supaya kita kelihatan menarik ya. Supaya kita kelihatan cantik, supaya kita kelihatan ganteng. Dan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang disebut sebagai budaya kosmetik. Budaya kosmetik itu atau cosmetic culture, segala sesuatu dihias agar tampak baik dan tampak mengesankan. Ya. Tidak salah, itu tidak salah dan memang harus seperti itu. Harus seperti itu, setiap orang memperhatikan penampilan dirinya agar terlihat menarik, terlihat ganteng, terlihat cantik, dan enak dilihat. Oh, kamu bapak-bapak yang mitir itu mama ana julubanu ana maru usubang. Kitang ana melo mitir to. Apa ya dia itu nakwa tahu yang nade murain tiro Indo anak tah cantik ya kemana milik ke malambi. Mui lembo bang apa tiloon ako cantik ditiro. Yang namang kamu ma'bad da asya ma'cil la siapa? Oh, yang betul itu yang disebut tadi budaya kosmetik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan tadi itu normal-normal saja, biasa-biasa saja. Supaya kita kelihatan cantik, kelihatan gagah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hanya lebih mementingkan apa yang terlihat dan mengabaikan apa yang sesungguhnya, ini yang persoalan. Ya. Dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Kita bisa menipu orang lain. Yang tahu ada itu istilah atau mengurang atau PHP itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah pemilihan Daud sebagai Raja Israel tampaknya juga menggugat budaya kosmetik ini. Ya. 1 Samuel pasal 16 dimulai dari kesedihan Samuel setelah Saul ditolak Tuhan sebagai Raja atas Israel karena Saul tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatan Saul itu dicatat dalam pertama Samuel pasal 15, perikop sebelumnya, pasal sebelumnya dari bacaan kita ini, di mana ketika bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, Tuhan memerintahkan supaya mereka menghancurkan orang Amalek dan harta bendanya sampai tidak ada sisa. Tetapi justru Saul menjara ternak orang Amalek serta barang-barang berharga mereka. Disitulah terbelakangnya. Itulah sebabnya Allah kemudian menolak Saul dan meminta mencari seorang raja baru di antara anak-anak Isai. Ya. Tetapi awalnya Samuel enggan melakukan karena takut dibunuh oleh Saul. Nah, kemudian Allah memberi petunjuk apa yang Samuel harus lakukan. Ya. Samuel dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ia melakukan persembahan kurban untuk menguduskan serta mengundang Isai dan anak-anaknya datang ke upacara tersebut. Ini merupakan awal proses pemilihan Raja Israel yang baru di antara anak-anak Isai. Ya. Ketika muncul anak Isai yang pertama yang bernama Eliab, Samuel terkesan melihat penampilannya yang begitu gagah. Ya. Ia berpikir inilah calon raja yang akan menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata, apa yang dikatakan Tuhan? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Luar biasa di sini Bapak Ibu. Kemudian tampil anak Isai selanjutnya Abinadab, lalu Syama, sampai ke-7 anak Isai telah tampil di depan Samuel. Namun semuanya bukan pilihan Tuhan. Ternyata masih ada anak bungsu Isai yang belum dilihat Samuel. Si bungsu itu adalah Daud yang bekerja sebagai gembala. Ternyata yang dipilih Allah sejak itu Daud yang dipilih Allah. Dan Roh Allah berkuasa di atasnya. Ayat 11 sampai 13 bacaan kita menjelaskan itu. Dibandingkan semua saudaranya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, Daud tampaknya tidak menjanjikan sebagai seorang calon raja. Sebab ia di ayat 12 dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Nah, seluruh gambaran ini tidak ingin menegaskan keelokan Daud, malah sebaliknya ia tampak kurang gagah, kurang jantan, kurang ya mungkin bahasa anak muda kurang maco ya, dalam ukuran sosial saat itu. Tetapi mengapa ia justru dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul yang saat itu sudah ditolak oleh Tuhan? Jawabannya ada di ayat 7 Bapak Ibu. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, klaim ini merupakan sebuah budaya tandingan atau counter culture terhadap budaya kosmetik tadi itu ya. Apa yang sesungguhnya ada di dalam hati lebih penting daripada apa yang dilihat. Nah, dengan kata lain, bahwa hendaknya kita melihat segala sesuatu itu atau menilai segala sesuatu itu jangan dari luarnya saja. Biasanya naden tiro tahu, nah ditiro nah dari luarnya saja. Kadang-kadang kita terkesan, oh tak nanu teh. Tetapi begitu kita berkenalan dan sudah mengenal dia, oh ternyata tidak seperti dalam pikiran kita. Tapi sifat manusia Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika pandangan pertama dan dia sudah negatif terhadap orang itu, selanjutnya akan negatif terus. Namui samelo-melo na tu apa na pogau. Biasa tak mau tak percaya. Kalau sudah pandangan pertama sudah negatif dengan orang lain. Tapi cobalah melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini kepada Samuel di ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penampilan fisik itu penting, tetapi hati jauh lebih penting. Yang lahirnya itu perlu diperhatikan, tetapi juga yang batinnya itu tidak boleh diabaikan. Hendaklah kita tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata iman. Samuel terkecoh oleh penampilan luar seseorang. Kita dapat mengetahui bahwa orang ini baik atau tidak. Tetapi bisa saja juga kita dapat mengelabui orang dengan sandiwara melalui penampilan kita di luar. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Yana cantik luki karena pamang kamu di poles-poles sidi teh. Susi teh lindo putih sitongan na bopeng-bopeng pa. Yana di palako-lako ba ada sidi ko mulus semuanya. Bisa jadi seperti itu. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini menjadikan kita sebagai orang yang munafik. Kita harus ingat bahwa tidak seorang pun yang dapat mengelabui Allah. Ya. Allah melihat sampai ke relung hati kita yang terdalam sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan ada itu cerita nakwa, tak syakula. Tak siya natiro na pumamoto te sa ba lan na de to talang na din na patunala apan na taw nala na kuami kumwa anarerong siya na don talang te ta natiro na pumamoto. Jadi pikirannya bahwa
dia tersembunyi dari Allah. Tetapi ingat sekali lagi, Allah melihat sampai ke relung hati kita yang terdalam, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita ini, dari perenungan kita saat ini, apa yang harus kita pelajari? Yang harus kita timba dari pelajaran ini dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa kita tidak perlu berkecil hati jikalau kurang mengesankan secara fisik. Budak tu tahu nak apa radika aku tena. Biasa nak tu kada turai nak uluri malotong ku disanga tahu. Banyak orang merasa minder seperti itu ya. Uluri malotong ki disanga tahu nombong nak kita mau busana sanga mulunna. Buliakan. Itu karena ungkapan merasa minder. Sekali lagi, kita tidak perlu berkecil hati jikalau kurang mengesankan secara fisik. Yakin bahwa Tuhan melihat hati. Dan karenanya kita tidak perlu menjaga hati kita untuk tetap, ini perlu kita menjaga hati kita untuk tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Ini juga lah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka hidup sebagai anak-anak terang, yaitu menjaga kekudusan. Dan dalam keterbatasan fisiknya sebagai orang buta sejak lahirnya, dalam bacaan di Yohanes tadi, Allah memakai orang buta untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sang gembala yang baik. Dan melalui narasi tentang orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus ini juga mau mempersaksikan solidaritas serta kepedulian Allah kepada orang-orang yang termarginalkan. Orang peduli terhadap orang yang terbelakang atau termarginalkan. Ya, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh karena keterbatasan fisik. Dan di sini Yesus membuktikan bahwa ia berbela rasa dan ia solidar kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan tindakan solidaritas sejati Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu termanifestasi melalui karya Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa. Dan karena itu Ia terus mengasihi dan mengasihi kita, dan kita yang sudah ditebus, yang dikasihi Allah, patut mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Nah, ini yang sering kita kumandangkan, tapi buat lama tumbai ya. Dembang apa kukurangi tim itu sarani tak tang si pray. Tak syara komika si bombe terampo temo teh. Yang nadeng kom itu si bombe mitir itu mi bombe na tiro membela bang ami. Mi kidi mate kiano. Menjadi heranlah bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sering mendengarkan kasih, mendengarkan saling mengasihi, lalu kita tidak pernah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ya mukutu kumanga ke den itu sarani nasi tangsi purai. Den itu sarani na tak na purai itu sangat banuan na, tak na purai itu siluna. Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa den tu siulu tak na si pakada. Den toh tak sende biring kanaya toh. Hanya Tuhan yang tahu. Yang mususan atau kisusito. Itu yang heran Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap kali kita mendengarkan khotbah, kita membaca Alkitab, si pakabor komi si kamasyang komi kasihi lamu sumwe, sedangkan nako pengisu lampenan tanina. Kamasitu walimu. Musuh saja dikasihi. Bayangkan itu. Apalagi kalau memang adalah saudara kita, adalah sesama kita.
setiap orang yang kita temui, kalau perlu kita kasihi dan kita sayangi. Dan memasuki minggu Prapaskah yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mewujudkan sikap dan perihidup yang bersumber dari hati, sehingga kita tidak menilai saudara seiman secara kasat mata. Ya. Mari kita juga memohon hikmat Allah untuk dapat menilai orang lain sesuai dengan apa yang Allah nyatakan kepada kita, sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan dalam menilai, dan tidak terjadi perbedaan-perbedaan di antara kita. Pak Buddha Kasulapa itu biasa dini untiro solata menilai orang lain. Biasa bang kutiro susite yanna to den apana mandowi bangki di kuah suluk kutu. Payan nate apana tangan di sele juga. Pakot kutole pambete esen de biring kenaya le. Pa yanna lan raki kupokare ko den tak syarakan di lan raki itu na kami tak esai. Nah kau tak siap esai. Oh yo. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Karena itu nyatakanlah kasih kepada setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan datang kepada kita bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu dari hati akan terpancar kasih yang luar biasa kepada setiap orang yang kita temui, kepada sesama kita. Sehingga pemaknaan memasuki minggu Prapaskah yang keempat ini, kita terus mewujudkan sikap dan perihidup yang bersumber dari hati. Dan kiranya Roh Kudus menyertai kita, menuntun kita bersama-sama menjalani hidup karunia Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita terus diberkati Tuhan, dan memaknai perayaan-perayaan Prapaskah dan juga menyongsong Jumat Agung dan Paskah ke depannya, kita terus menghayati bahwa Tuhan berkorban untuk kita demi menyelamatkan kita umatnya. Amin. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari sejenak kita teduh bersama-sama menghayati firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk berhikmat dalam menilai segala sesuatu dengan hikmat yang asalnya daripadamu. Engkau melihat hati dan pikiran kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam syafaat ini kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Kita berdoa bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun, bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mengalami berkat Tuhan, dan bersyukur bersama Bapak Berkat Wana Putra Dawenan atas kelahiran seorang putra kemarin. Juga kita berdoa untuk anggota jemaat yang sakit, ada beberapa yang mohon maaf. Ada salah melihat warta di sini. Doa yang kita doakan yang sakit, beberapa di antaranya nanti kita akan sebutkan dalam doa. Juga kita berdoa untuk yang berduka. Ada Bapak Martinus Kadang yang berduka dengan Nenek Putri
atau Ibu Poli Kudi atas meninggalnya kakak terkasih. Juga kita berdoa adik dari Ibu Dece Tato Rasa yang meninggal di Manado. Dan juga pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat, juga perayaan Paskah dan HUT Jemaat Biring Kanaya. Dan kita bersyukur perayaan IMT atau perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja boleh selesai dengan baik. Dan kedepannya juga Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan bersama-sama dalam Pekan Raya perayaan IMT juga di Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan pada bulan Mei yang akan datang. Keterlibatan kita semua sangat diharapkan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami dan melihat sampai ke dalam hati kami. Kami bersyukur untuk hari kemenangan-Mu ini, di dalamnya kami memuliakan Engkau, menghayati firman-Mu dan memaknai Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami, menolong kami untuk dapat memberi buah dalam hidup kami ketika firman-Mu terus kami hidupi. Maka di dalam kuasa dan cinta-Mu kami memohon, peliharalah hidup kami, peliharalah dunia yang sedang menderita ini, yang sedang haus dengan cinta Tuhan dan pengampunan serta penerimaan. Berkati para pemerintah kami agar mereka mampu melakukan tanggung jawab menghadirkan kebaikan di dunia, di tempat kami sama-sama hidup dan memperjuangkan kehendak Tuhan. Begitu juga bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin kami agar segala sesuatu apa yang baik kami perjuangkan bersama-sama. Berkatilah setiap orang yang jujur, yang rendah hati, yang mengemban tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, agar mereka dengan kekuatan Tuhan dapat menegakkan apa yang baik dan menghadirkan damai sejahtera bagi negeri ini. Berkati gereja-Mu agar kami terus berkarya di tempat Tuhan mempercayai kami untuk berkarya, menghadirkan kebaikan-kebaikan cinta kasih Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu di Jemaat Biring Kanaya di sini ya Tuhan. Berkati kami Tuhan agar segala sesuatu yang kami perjuangkan dengan berlelah-lelah pada akhirnya menjadi berkat bagi ladang yang membutuhkan pekerja-pekerja. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami lakukan dalam pelayanan kami boleh kami bawa menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bersihkan hati dan motivasi kami agar kami boleh menjadi pelayan yang rendah hati. Kami berdoa dan bersyukur bersama anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Berkatilah dan sempurnakan sukacita mereka. Bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapat kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam pengharapan yang sungguh untuk setiap anggota jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit. Berdoa untuk Bapak Henry Rantelino yang dirawat di Rumah Sakit PJT. Berdoa untuk ayahanda dari Bapak Jimmy Dengan yang sementara pemulihan pasca operasi. Berdoa untuk kekasih Ober Allah Padang yang sementara berobat jalan. Berdoa untuk Herman Timbayo yang sementara juga berobat jalan. Berdoa juga untuk Deski dan Dea, anak dari Bapak Paulus yang dirawat di Rumah Sakit Daya. Berdoa untuk Bapak Novianus Tanggo yang sementara pemulihan pasca operasi. Berdoa untuk ibunda dari saudara kami Aris Rima di Rumah Sakit Pneumonia. Berdoa untuk kekasih Musa yang sementara diopname di Klinik Inggit BTP. Juga berdoa untuk Nyonya Febriani Leonardo yang akan direncanakan melalui operasi sesar pada esok hari. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa kasih-Mu dan mujizat-Mu. Biarlah melalui makanan, air minum, obat-obatan, perawatan dari dokter, para medis, pendampingan keluarga menjadi cara Tuhan
menolong saudara-saudara kami. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka. Kami berduka bersama dengan Bapak Martinus Kadang atas meninggalnya kemenakan terkasih. Kami berduka bersama dengan Nenek Putri Ibu Poli Kudi atas meninggalnya kakak terkasih. Kami berduka bersama dengan Ibu Daice Torasa atas meninggalnya salah seorang adik di Manado. Tuhan, Engkau melihat hati dan pikiran kekasih-kekasih kami ini dalam pergumulan yang sungguh luar biasa menekan mereka. Tuhan, topang dan kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di dalam jemaat-Mu melalui pelayanan yang baik di jemaat ini maupun di lingkup organisasi intragerejawi. Tuhan berkati dan mampukan majelis gereja, mampukan pengurus OIG untuk terus bersehati mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan dalam jemaat dalam rangka perayaan-perayaan Paskah dan juga hari ulang tahun jemaat Biringkanaya. Tuhan berkati majelis gereja bahkan panitia yang terbentuk atau tim kerja sehingga boleh mensukseskan kegiatan ini baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan boleh memberkati Gereja Toraja sehingga bersyukur atas perayaan Injil masuk Toraja atau 110 tahun Injil masuk di Toraja boleh dilaksanakan dengan baik dan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kekasih keluarga Bapak Daud Kadang yang akan berencana berangkat ke Toraja pada besok pagi. Tuhan berkati perjalanan ini, jauhkan dari berbagai mara bahaya dan boleh ditibakan dengan selamat, berkumpul dengan keluarga dengan berbagai aktivitas dan tugas pelayanan bahkan rencana-rencana yang mereka akan lakukan. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Berkati kami agar kami boleh mengecap kebaikan-Mu dan hidup dalam rahmat-Mu yang ditandai dengan ketaatan dan kesetiaan kami mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai kami sehingga kami boleh ditibakan dengan selamat. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta. Ibadah PKBGT Jemaat Biringkanaya pada hari Sabtu di rumah keluarga Bapak Aris Rante dan Bapak Joni Solon untuk sementara ditunda. Panitia Paskah PPGT Jemaat Biringkanaya mengadakan aksi parkir. Mohon anggota jemaat menyambut dengan sukacita. Panitia Pelaksana Rekrit Perkapalan Kemko Fakultas Teknik Unhas mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue. Mari anggota jemaat menyambut dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Eliezer P. MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mengetahui
dan mewujudkan sikap hidup dan perilaku yang bersumber dari hati. Selamat hari Minggu dan selamat memaknai Minggu Prapaskah keempat. Tuhan memberkati. Jemaat disilahkan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat Tuhan, pergilah, tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Kami siap melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bersyukur diperkenankan untuk mengikuti rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mari kita sambut dengan menyanyi, Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib tak akan lagi tercerai.